Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Langit Sukamukti mendung saat Andri turun dari bus kecil yang membawanya dari kota. Uap tipis naik dari tanah basah, dan aroma khas pedesaan menyeruak ke hidungnya. Di pinggir jalan, seorang pria parubaya melambai ke arahnya. Paman Wiryo, yang sejak kecil akrab dipanggil Pak D. "Andri, sini, sudah nunggu dari tadi," katanya dengan senyum ramah, meski tubuhnya tampak lelah. Andri mengangguk dan menghampiri. Ia baru saja pindah dari Jakarta karena ibunya harus bekerja ke luar negeri. Ayahnya sudah lama meninggal, dan satu-satunya clue Andri yang bisa menampungnya adalah pamannya yang bekerja sebagai penjaga sekolah di SMA Negeri 4 Sukamukti. Mereka menumpang motor tua menuju kompleks sekolah yang akan jadi tempat tinggal sekaligus tempat belajar bagi Andri. SMA Negeri 4 Sukamukti berdiri di tengah-tengah perbukitan kecil yang dikelilingi kebun dan sawah. Bangunannya campuran antara gedung baru dan gedung tua peninggalan Belanda. Gedung baru tampak biasa saja, namun yang menarik perhatian Andri justru gedung tua 2 lantai di sisi timur kompleks. "Pak D, itu gedung apa?" tanya Andri saat melewati bangunan tua itu. Catnya mengelupas, jendela-jendelanya berdebu dan kusam, dan di sudut tembok terlihat sulur tanaman liar merambat. Pak D. Wiryo melirik sebentar, lalu menjawab pendek, "Itu bangunan lama, udah gak dipakai. Biarin aja." Andri merasa jawaban itu mengandung sesuatu yang disembunyikan, tapi ia tak menanyakan lebih jauh. Mereka masuk rumah kecil di belakang sekolah, tempat tinggal Pak D yang sederhana tapi bersih. Malam itu, saat hendak tidur, Andri membuka tirai jendela kamarnya dan melihat ke arah gedung tua itu. Dalam gelap, bangunan itu tampak seperti bayangan raksasa yang mematung, seolah mengawasi seluruh sekolah. Angin malam bertiup pelan, membawa suara-suara samar yang tak bisa dijelaskan. Seperti bisikan, seperti langkah kaki, tapi terlalu pelan. Terlalu jauh untuk dipastikan. Ia menggeleng, mencoba mengabaikan. "Cuma imajinasi aja," gumamnya. Keesokan harinya, Andri mulai hari pertamanya sebagai siswa kelas 11 di SMA 4. Ia diterima cukup baik, meskipun beberapa teman tampak penasaran dengan statusnya sebagai anak kota. Di antara semua murid, hanya ada 3 orang yang langsung akrab: Laras, Denny, dan Rino. Saat istirahat, mereka duduk di kantin sekolah, di meja yang agak terpisah dari keramaian. "Kamu tinggal sama Pak Wiryo ya?" tanya Rino, sambil menggigit gorengan. Andri mengangguk. "Iya, dia om aku." Denny menyeringai, "Berarti kamu tinggal dekat gedung tua itu dong?" "Ih, serem." Andri menaikkan alis. "Emang kenapa?" Laras menatap Andri serius. "Kamu belum tahu, ya? Itu gedung angker. Dulu ada kasus, banyak deh. Anak hilang, suara aneh, orang kerasukan." Denny menambahkan, lonceng di gedung itu kadang bunyi sendiri tengah malam. Padahal udah gak ada aliran listrik ke sana. Bahkan loncengnya udah rusak. Andri tertawa kecil. "Kayak cerita horor doang, tuh." Rino mencondongkan badan. "Beneran, Andri. Aku pernah lihat sendiri bayangan di lantai 2 waktu aku ambil bola sore-sore." Andri mulai merasa merinding, tapi ia menutupi rasa takutnya. Ia tak ingin dianggap penakut di hari pertamanya. Palingan cuma bayangan pohon. Tapi dalam hati, kata-kata mereka menancap. Karena malam sebelumnya, ia juga merasa ada yang aneh dari bangunan tua itu. Dan sekarang, seolah cerita-cerita ini mengkonfirmasi firasatnya. Hari-hari berikutnya berjalan normal, kecuali satu hal. Setiap kali Andri melewati gedung tua, ia merasa seperti diperhatikan. Seperti ada mata yang mengintip dari balik jendela berdebu. Sekali waktu, ia hampir yakin melihat sesuatu bergerak di lantai 2, bayangan cepat yang hilang sekejap. Ia coba meyakinkan dirinya bahwa itu cuma bayangan. Tapi suatu malam, ketika ia membantu Pak D mengecek halaman belakang sekolah, mereka melewati sisi gedung tua itu.
Angin malam begitu dingin, dan dari dalam gedung, terdengar sesuatu. Suara seperti lonceng, hanya satu kali bunyi. Tapi jelas, logam berdenting pelan. Pak De Wiryo langsung menoleh tajam ke arah gedung itu, lalu menggandeng lengan Andri. "Cepat masuk, jangan lihat ke sana," katanya serius. Andri menurut, tapi rasa penasarannya membuncah. Di dalam rumah, Andri memberanikan diri bertanya, "Pak De, itu tadi suara lonceng ya?" Pak De Wiryo terdiam lama sebelum menjawab. "Udah, jangan tanya, jangan pikirin. Kalau kamu pengen aman sekolah di sini, jangan ganggu yang bukan urusanmu." Malam itu, Andri susah tidur. Kata-kata Pak De bergema di kepalanya, dan cerita teman-temannya kembali mengusik pikiran. Ia keluar kamar, berdiri di depan jendela, menatap gedung tua itu lagi. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu. Di lantai 2, di balik jendela pecah, ada bayangan, seperti sosok seseorang, berdiri menatap ke arah rumah Pak De. Andri mundur, jantungnya berdetak keras. Saat ia mengintip lagi, bayangan itu sudah tak ada. Jam dinding di rumah Pak De menunjukkan pukul 23.58. Andri masih terjaga, berbaring di atas kasur dengan lampu kamar dibiarkan menyala temaram. Hatinya gelisah sejak kejadian beberapa malam sebelumnya. Bayangan di lantai 2 gedung tua itu tak kunjung hilang dari pikirannya. Ia mencoba membaca buku pelajaran untuk mengalihkan perhatian, tapi pikirannya tak bisa fokus. Di luar, angin malam mendesir pelan, membawa suara serangga malam dan gesekan dedaunan yang menimbulkan bayangan-bayangan aneh di dinding kamarnya. Deng! Andri terlonjak. Deng-deng! 3 dentingan terdengar jelas dari arah luar. Suara logam tua, berat, seperti lonceng besar yang dipukul perlahan. Ia bangkit dari tempat tidur dan membuka tirai jendela. Matanya langsung tertuju pada gedung tua di seberang halaman sekolah. Dan di sanalah ia melihatnya. Lonceng tua yang tergantung di lantai 2 gedung itu berayun pelan, berdenting lirih di tengah malam. "Gila!" bisik Andri. Tangannya gemetar saat ia mengambil ponsel. Ia merekam sebentar, tapi suara lonceng menghilang tepat pukul 12.03. Esok harinya, di sekolah, Andri langsung menemui Laras, Denny, dan Rino di kantin. "Aku lihat lonceng itu bunyi tadi malam," kata Andri dengan nada serius. "Jam 12 lewat sedikit. Bunyi 3 kali. Aku rekam, tapi waktu dicek pagi ini, videonya gelap total. Cuma suara jangkrik." Denny langsung terbelalak. "Gak mungkin. Kamu yakin itu bukan mimpi? Kalau kamu mau bukti, malam ini kita lihat bareng-bareng," tantang Andri. Laras tampak ragu. "Itu jam 12 malam. Andri, kita harus keluar dari rumah masing-masing. Gimana caranya?" Andri berpikir sejenak. "Aku punya ide. Kita nginep di rumah Pak D. Besok Sabtu, gak ada sekolah. Aku bilang aja ke Pak D mau belajar ke Kamumpok. Kalian nginep. Tengah malam kita pantau." Rino langsung mengangguk semangat. "Gas!" Malam Sabtu itu, 3 teman Andri datang membawa tas kecil. Pak D tak terlalu curiga. Ia memang tahu Andri belum punya banyak teman sejak pindah. Ia menyambut mereka hangat, bahkan menyiapkan mie rebus dan teh panas. Saat malam semakin larut, mereka duduk di ruang tengah sambil pura-pura belajar. Tapi begitu Pak D masuk kamar, mereka segera mematikan lampu, lalu duduk diam di dekat jendela yang menghadap ke arah gedung tua. Jam menunjukkan pukul 23.57. Tak ada suara selain jangkrik dan desir angin. Udara mulai terasa dingin, dan bulu kuduk mereka perlahan berdiri. Denny menggigil, entah karena dingin atau takut. Pukul 23.59. Andri melihat ke arah gedung tua dengan napas tertahan. Jendela lantai 2 terlihat gelap seperti lubang hitam. Lonceng tua tergantung diam, tak bergerak sedikit pun. "Kalau gak bunyi, berarti aku gila semalam," gumam Andri. Pukul 00. Dan saat itulah, deng, suara kamugam tua menggema di udara. Deng, deng, 3 kali. Sama seperti malam sebelumnya. Dan kali ini,
Mereka semua mendengarnya. Denny menahan napas. Itu, kamu semua dengar, kan? Aku dengar, bisik Laras. Itu, nyata. Tiba-tiba, lonceng berhenti. Tapi saat mereka memandang lebih saksama ke lantai 2, terlihat sesuatu berdiri di belakang jendela. Samar, tapi jelas siluetnya. Sosok tinggi, mengenakan semacam seragam atau jas tua, menatap ke arah mereka. Mereka membeku. Bayangan itu bergerak menjauh, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Setelah suara itu berhenti, tak satu pun dari mereka bisa tidur malam itu. Esok paginya, saat Pak D keluar rumah untuk menyapu halaman, keempat remaja itu duduk lemas di ruang tamu. Ada yang aneh, Andri, bisik Denny setelah Pak D pergi. Kamu ingat kata kamu semalam? Kalau gak bunyi, berarti kamu gila? Tapi bunyi, berarti kamu gak gila. Tapi yang gila itu sekolah ini. Rino tertawa kecut. Ini bukan sekadar cerita iseng. Laras membuka ponselnya. Ia menunjukkan hasil pencariannya di internet. Aku nemu blog lama. Kayaknya ditulis mantan siswa sini. Ada yang bilang lonceng itu dulu dipakai untuk eksekusi pas zaman Belanda. Setiap kali bunyi, ada yang mati. Suasana hening. Jadi, kenapa bunyi sekarang? Tanya Andri. Siapa yang bakal? Jangan diterusin. Potong Laras cepat. Kita gak boleh mikir kayak gitu. Tapi kata-kata itu sudah terucap. Seminggu berikutnya, hal-hal aneh mulai terjadi di sekolah. Seorang siswa kelas 10 tiba-tiba pingsan saat melewati dekat gedung tua. Katanya, ia mendengar suara bisikan yang memanggil namanya. Guru olahraga yang sedang piket di sore hari mengaku melihat lampu menyala di dalam gedung. Padahal tak ada listrik. Seorang staf tuh jatuh dari tangga kecil saat merasa seperti ada yang mendorong dari belakang. Padahal ia sendirian. Desas-desus mulai menyebar. Dan Andri, Laras, Denny, dan Rino tahu, ini bukan kebetulan. Aku rasa, kita harus nyelidikin lebih lanjut, kata Andri suatu siang. Denny menolak langsung. Gila? Setelah lihat sendiri itu lonceng bunyi? Udah cukup. Kita harusnya menjauh, bukan malah deketin. Tapi kalau gak ada yang cari tahu, kejadian aneh ini bisa terus berlanjut. Kamu mau nunggu ada yang mati beneran? Rino mengangguk pelan. Aku ikut. Laras menghela napas. Kita harus hati-hati. Ini bukan cuma permainan. Malam minggu berikutnya, mereka kembali ke rumah Pak D. Tapi kali ini, Andri punya rencana berbeda. Mereka tidak hanya akan mengamati dari jauh, tapi akan mendekati gedung tua itu. Dan dari sanalah awal penyelidikan mereka dimulai. Hari Senin pagi, sekolah tampak seperti biasa. Riuh suara murid, dentingan bel, dan guru-guru yang sibuk berpindah kelas. Tapi bagi Laras, Andri, Denny, dan Rino, semuanya terasa berbeda. Sejak malam bunyinya lonceng tua itu, mereka merasa seperti berjalan di atas tanah yang rapuh. Setiap sudut sekolah tampak menyimpan rahasia. Bahkan ruang kelas terasa seperti menahan napas. Saat jam pelajaran kosong, Laras mengajak Andri ke perpustakaan sekolah. Ia punya alasan kuat. Semalam, ia menemukan forum online yang membahas tentang kejadian misterius di beberapa sekolah tua. Salah satu komentar menyebut SMA 4 Sukamukti secara langsung dan menyebutkan nama seorang guru, Ibu Ratna Nurhayati, guru sejarah yang hilang pada tahun 1995 tanpa jejak. Kamu yakin ini bukan hoax? Tanya Andri sambil berjalan menyusuri kamurong menuju perpustakaan yang sepi. Aku yakin. Nama guru itu disebut sama lebih dari satu sumber. Dan katanya, sebelum hilang, dia sempat menulis catatan harian tentang kejadian aneh di gedung tua. Kita harus cari itu. Perpustakaan sekolah berada di lantai 2 gedung baru, agak jauh dari gedung tua yang kini seakan menjadi pusat segala keganjilan. Ruangan itu lengang. Hanya ada satu penjaga perpustakaan yang tertidur di balik meja. Mereka berjalan pelan menuju rak bagian belakang, tempat arsip lama dan buku-buku catatan disimpan. Coba kamu cek bagian dokumentasi guru. Mungkin ada buku catatan atau jurnal, bisik Laras.
Mereka mengais rak demi rak, sampai Andri menemukan sebuah kotak kayu bertuliskan Personalia Guru, 1980S, 1990S. Di dalamnya, terdapat map lusuh, berisi dokumen fotokopi ijazah, surat keputusan pengangkatan, dan sebuah buku tulis bersampul kain merah, sudah memudar dan sobek di bagian sudut. "Laras, ini dia," kata Andri pelan. Di halaman pertama tertulis tangan yang rapi. Ratna Nurhayati, guru sejarah SMA Negeri 4 Sukamukti. Mulai mencatat, Mei 1995. Mereka duduk di sudut perpustakaan, membalik halaman pertama. Tanggal 14 Mei 1995. Hari ini, untuk ketiga kalinya, aku melihat sosok di lantai 2 gedung lama. Aku pikir itu anak-anak yang iseng, tapi ketika aku datangi, tidak ada siapa-siapa. Lonceng itu kadang bergoyang sendiri, bahkan saat tak ada angin. Aku takut ini bukan cuma halusinasi. Tanggal 18 Mei 1995. Salah satu murid aku, Bagas, tidak masuk sekolah. Ibunya datang ke sekolah, menangis. Katanya, Bagas keluar malam-malam, bilang ingin membuktikan bahwa dia tidak takut dengan hantu lonceng. Sampai hari ini belum pulang. Polisi menyebutnya kabur dari rumah, tapi aku tidak yakin. Ada yang salah di gedung itu. Tanggal 22 Mei 1995. Aku bermimpi buruk hampir setiap malam. Gedung tua itu menjerit dalam mimpi aku. Seperti ada ratusan anak di dalamnya. Menangis, berteriak, minta tokamung. Aku takut, tapi aku tak bisa berhenti memikirkan apa yang terjadi sebenarnya. Laras dan Andri saling pandang. Nafas mereka mulai sesak membaca tulisan-tulisan itu. Halaman demi halaman, isi buku harian itu makin gelap. Berisi gambaran mimpi, bisikan, suara-suara aneh, bahkan penglihatan Ibu Ratna tentang siswa-siswa berseragam putih abu-abu yang berjalan masuk ke gedung tua dan tidak pernah keluar. Salah satu halaman membuat Laras berhenti membaca sejenak. Tanggal 27 Mei 1995. Aku memutuskan menulis ini sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jika sesuatu terjadi pada aku harap seseorang menemukan catatan ini. Lonceng tua itu bukan hanya besi dan tali. Ia adalah pemanggil. Dan setiap kali berdentang, ia memilih satu jiwa. Mereka yang masuk ke gedung itu tidak mati, tapi juga tidak kembali. Mereka terperangkap di dalamnya, di antara ruang dan waktu. Aku akan coba masuk malam ini. Aku harus tahu kebenarannya, meski nyawa aku jadi taruhannya. Setelah halaman itu, tidak ada lagi tulisan. Halaman berikutnya kosong. Dia masuk ke gedung itu malam harinya, kata Andri dengan suara pelan, dan gak pernah keluar lagi. Laras menutup buku harian itu perlahan. Wajahnya pucat. Kamu tahu apa artinya ini, kan? Andri mengangguk. Kita harus cari tahu lebih jauh. Bukan cuma tentang gedung tua, tapi tentang apa yang ada di dalamnya. Saat mereka kembali ke rumah Pak De sore itu, langit tampak lebih kelam dari biasanya. Udara menjadi dingin, dan Andri merasa dadanya berat. Seolah, dengan menemukan buku itu, mereka telah membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur. Malamnya, Andri menunjukkan buku harian itu ke Rino dan Denny. Denny langsung ingin membakarnya. Gila kamu semua. Ini bukan petunjuk. Ini kutukan. Cewek itu ngilang habis nulis ini. Kamu mau kita semua ngilang juga? Rino membaca beberapa halaman dengan ekspresi ngeri. Tapi, ini juga bukti. Bukti bahwa semua ini nyata. Dan ada pola. Lonceng bunyi, seseorang masuk, lalu hilang. Berarti bakal ada korban selanjutnya. Semua terdiam. Laras berkata pelan. Kita harus ke ruang arsip sekolah. Kalau guru bisa punya catatan kayak gini, mungkin sekolah simpen dokumentasi kasus hilangnya siswa. Andri mengangguk. Besok, kita ke sana saat jam pelajaran kosong. Gak bisa nunggu lebih lama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia tiba di Sukamukti, Andri bermimpi buruk. Ia berdiri di kamurong gelap,
Lantai 2 gedung tua. Dinding berjamur, cat mengelupas, dan di ujung kamurong, terlihat pintu kayu tua terbuka pelan. Dari dalamnya terdengar isak tangis anak-anak. Ketika Andri melangkah mendekat, kamurong seperti memanjang tak berujung. Lonceng berdentang, dan sosok tinggi berseragam tua muncul di belakangnya, berbisik di telinga Andri. "Kau berikutnya." Andri terbangun dengan napas memburu dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap keluar jendela, ke arah gedung tua yang kini tampak lebih kelam dari biasanya. Loncengnya diam, tapi seolah sedang menunggu untuk berdentang kembali. Malam itu, hujan turun gerimis di atas atap rumah Pak D. Andri, Laras, dan Rino berkumpul di ruang tengah, menatap halaman sekolah yang gelap melalui jendela. Tidak ada percakapan panjang. Mereka semua tenggelam dalam pikirannya masing-masing setelah membaca catatan Ibu Ratna. Tapi seseorang tak hadir malam itu. "Denny, kamu udah coba hubungin dia?" tanya Rino sambil menyesap kopi sachetnya yang sudah dingin. Andri mengangguk. "Gak dibalas. Terakhir dia kirim chat jam 5 sore. Aku capek nunggu. Aku mau lihat sendiri malam ini." Terus gak ada kabar lagi. Laras berdiri gelisah. "Aku gak tenang." Denny itu keras kepala. Tapi gak seharusnya dia masuk sendirian. Apalagi sekarang, kita tahu apa yang bisa terjadi di dalam gedung itu. Rino mencoba menenangkan. Mungkin dia cuma nyoba ngintip dari luar, gak sampai masuk. Namun Andri tahu jika Denny berkata ingin lihat sendiri, artinya ia sudah masuk. Sekitar pukul 23.30, hujan mulai reda. Suara jangkrik kembali terdengar di halaman. Andri membuka jendela perlahan, mencoba melihat apakah ada tanda-tanda keberadaan Denny. Tapi hanya kegelapan. Laras menggenggam ponselnya erat. "Kita harus nyusul. Kalau dia kenapa-kenapa." Belum sempat mereka mengambil keputusan, pintu rumah diketuk keras. "Tok, tok, tok." Semua langsung menoleh. Suara itu terdengar seperti pukulan panik. Andri segera membuka pintu, dan Denny terhuyung masuk. Wajahnya pucat, tubuh gemetar, dan yang paling mengerikan, tangan kanannya berlumuran darah. "Denny?" teriak Rino sambil menyambutnya. Denny tak menjawab. Ia hanya terduduk di lantai, memeluk lutut, tubuhnya berguncang hebat. Matanya kosong, seperti melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. "Darahnya dari mana? Kamu luka?" Laras langsung meraih tisu dan air. Namun saat mereka periksa tubuh Denny, tak ada satu luka pun. Darah itu bukan miliknya. Setelah beberapa saat, Denny mulai bisa bicara, terputus-putus, napasnya pendek, tapi cukup untuk menyampaikan apa yang terjadi. "Aku masuk, lewat pintu samping, kebuka sendiri, gak dikunci." Mereka mendengarkan dalam diam. Awalnya sepi, tapi aku ngerasa ada yang ngikutin. Bayangan, kayak anak-anak, lari-lari, ketawa kecil, tapi kosong. Kamurongnya gelap, dingin banget. Suara, tangisan dari tangga. Ia berhenti sejenak, gemetar hebat. Ada satu ruangan di lantai 2, pintu tua, catnya udah ngelupas. Aku dorong pelan, dan di dalam cuma ada cermin besar, berdiri di pojok ruangan. Kayak cermin rias kuno. Gak tahu kenapa, aku ngaca. Dan bayangan aku gak sama. Aku diam, tapi bayangan di cermin gerak. Senyum, tunjuk ke aku. Terus, cerminnya pecah sendiri. Kayak dilempar sesuatu dari dalam. Denny menutup wajahnya. Suaranya pecah. Pecahan kacanya muncrat ke arah aku. Tapi gak kena, gak luka. Tapi tiba-tiba tangan aku penuh darah. Gak tahu dari mana. Andri dan Laras saling pandang. Rino duduk terpaku, mulutnya terbuka, tak sanggup berkata-kata. Terus aku dengar suara, lanjut Denny lirih. Suara perempuan, pelan tapi jelas. Dia bilang, "Kamu seharusnya tidak datang sendirian." Pagi harinya, Denny dibawa pulang oleh kakaknya. Ia masih terguncang, nyaris tak mau bicara.
Sementara itu, Andri dan teman-temannya memutuskan satu hal, mereka tak bisa lagi menunda. Ada sesuatu di lantai 2 gedung tua itu, kata Laras serius. Denny selamat, tapi mungkin lain kali gak seberuntung itu. Rino menambahkan, cermin itu pasti ada hubungannya dengan hilangnya Ibu Ratna. Dan siswa-siswa yang disebut di buku hariannya. Andri berdiri. Kita masuk. Tapi bukan satu orang. Kita bertiga. Kita bawa senter, kamera, dan kalau bisa alat buat buka ruangan yang terkunci. Sore harinya, mereka kembali ke perpustakaan, mencoba mencari denah lama gedung sekolah. Beruntung, Laras menemukan fotokopi rancangan lama bangunan dari tahun 1980-an. Di lantai 2 gedung tua, terlihat ruangan yang kini tertutup papan kayu, ruang konseling lama. Dan tepat di sebelahnya, ruang penyimpanan cermin dan properti seni. Cermin itu mungkin berasal dari sini, kata Andri sambil menunjuk denah. Kenapa masih disimpan? Dan kenapa ditaruh sendirian di ruangan itu? Laras menjawab lirih. Atau kenapa gak dibuang sejak awal? Malam harinya, mereka bersiap. Rino membawa kamera GoPro kecil dan senter. Laras membawa palu kecil dan obeng untuk membuka papan yang mungkin memkamukir akses. Andri membawa buku harian Ibu Ratna untuk dibandingkan jika mereka menemukan benda-benda yang tertulis di dalamnya. Pukul 11.45 malam, mereka menyelinap keluar dari rumah Pak D. Hujan sudah reda, dan udara malam begitu dingin menusuk. Sekolah sunyi, hanya suara dedaunan dan langkah kaki mereka yang terdengar. Gerbang kecil di samping gedung tua terbuka. Sama seperti yang Denny katakan. Dengan hati-hati, mereka menyusuri kamurong gelap. Dinding penuh lumut. Bau lembab menyengat. Tangga ke lantai 2 berderit saat diinjak. Cermin itu di ruangan ujung sebelah kiri, bisik Andri, merujuk pada denah. Mereka menemukan pintu kayu yang agak terbuka, persis seperti yang diceritakan Denny. Ruangannya kosong, kecuali satu benda, cermin besar, berdiri di sudut ruangan. Bingkainya berukir kuno, kacanya retak di beberapa sisi, tapi sebagian besar masih utuh. Dan saat mereka mendekat, suasana berubah. Udara menjadi berat, seperti ditekan oleh sesuatu yang tak terlihat. Bayangan mereka di cermin tampak tidak sinkron. Laras menoleh ke kiri, tapi bayangannya tersenyum ke kanan. Rino berdiri diam, tapi bayangannya mundur selangkah. Jangan tatap terlalu lama, seru Andri panik. Tapi sudah terlambat. Cermin bergetar, dan dari dalamnya terdengar suara tangisan. Tidak hanya satu, tapi banyak, seperti puluhan anak menangis bersamaan. Ruangan itu terasa berputar, dan cahaya senter mereka berkedip-kedip. Tiba-tiba, pecahan kaca terlempar ke arah mereka. Mereka menjatuhkan diri, menunduk. Saat mereka menengadah, cermin itu retak lebih parah, dan kini tampak bayangan-bayangan kecil di permukaan kacanya. Anak-anak berseragam sekolah, berdiri diam dengan mata kosong, menghadap ke dalam ruangan. Dan di belakang mereka sosok wanita berseragam guru, berdiri dengan wajah penuh luka, menatap tajam ke arah Andri. Ibu Ratna? Laras berbisik. Bayangan itu mengulurkan tangan dari dalam cermin. Tangannya berdarah, dan dari mulutnya terdengar bisikan. Bantu kami. 3 hari berlalu sejak kejadian di ruang cermin itu. Denny belum kembali ke sekolah. Ia masih dirawat di rumah oleh kelu Andrinya. Trauma berat. Rino dan Laras mulai enggan membicarakan gedung tua. Tapi Andri justru semakin yakin, ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di balik horor ini. Malam-malam berikutnya, Andri terus dihantui mimpi buruk. Selalu tentang kamurong yang sama. Selalu tentang suara tangisan anak-anak. Tapi yang berbeda, kini muncul sosok pria tinggi berseragam kokamunial, memegang tongkat kayu panjang, dan tertawa pelan saat memandang ke arah Andri. Laras memperhatikan kegelisahan Andri. Kamu gak tidur lagi semalam ya? Andri mengangguk. Aku rasa kita belum tahu seluruh ceritanya. Semua kejadian ini, buku harian Bu Ratna, suara lonceng, anak-anak hilang, cermin itu, semuanya berkaitan.
Tapi aku yakin, akarnya bukan cuma di masa 90-an. Terus kamu mau cari kemana? Arsip pemerintah. Kantor kabupaten punya dokumen lama soal bangunan-bangunan bersejarah. Aku mau lihat sejarah gedung sekolah itu, sebelum jadi SMA. Keesokan harinya, Andri diam-diam meminta izin ke wali kelas untuk urusan Kelu Andri, lalu naik angkot ke pusat Kabupaten Sukamukti. Ia mencari kantor arsip dan dokumentasi daerah, gedung tua yang tak jauh dari alun-alun, bersebelahan dengan museum kabupaten. Petugas arsip yang sudah sepuh, Pak Darmo, menyambut Andri dengan heran. Gedung SMA 4? Yang di pinggir sawah itu? Memangnya ada apa, Nak? Cuma ingin tahu sejarahnya. Pak, lagi bikin tugas tentang bangunan komunal. Jawab Andri diplomatis. Pak Darmo mengangguk. Gedung itu dulu bukan sekolah, loh, tapi penjara militer. Kalau kamu serius mau tahu, aku ambilkan data tahun 1920-an. Tapi siap-siap. Ya, sejarahnya gelap. Setelah hampir 1 jam membolak-balik berkas dan mikrofilm tua, Andri menemukan sejumlah fakta mengejutkan. Gedung SMA 4 Sukamukti dulunya adalah Loji 17, markas polisi militer Belanda, KNIL, pada masa komunal. Digunakan sejak 1915 sebagai tempat penahanan dan eksekusi para pejuang kamukal dan tahanan politik. Pada tahun 1932, terjadi pemberontakan oleh para pelajar kamukal yang ditahan karena ikut menyebarkan pamflet anti-komunal. Dalam kerusuhan itu, seorang guru Belanda bernama Herman van der Wijk dibunuh oleh siswanya sendiri dengan cara mengenaskan, dicekik menggunakan tali lonceng tua. Setelah kemerdekaan, bangunan itu sempat kosong lama. Banyak Andri menyebut tempat itu berhantu. Suara lonceng berbunyi sendiri. Tangisan terdengar malam-malam. Tapi karena keterbatasan fasilitas pendidikan, pemerintah daerah merenovasi gedung itu menjadi sekolah menengah tahun 1971. Pakupin banyak insiden ganjil tercatat sejak sekolah dibuka. Siswa yang kerasukan, guru yang mengundurkan diri mendadak, hingga hilangnya murid tanpa jejak sejak 1990-an. Andri terdiam di ruang arsip. Tangan gemetar menggenggam fotokopi berita tua dari harian Dekamu Comotiev tahun 1932. Di situ tercetak foto bangunan lama SMA 4, masih dengan papan nama, Kamuji 17. Di bawahnya, artikel tentang pembunuhan guru Belanda oleh muridnya sendiri, dan kutipan saksi. Setelah ia mati, lonceng berdentang sendiri 3 kali. Dan malam itu, hujan turun sangat deras. Sejak saat itu, setiap lonceng berbunyi di tengah malam, pasti ada yang hilang. Sore harinya, Andri kembali ke rumah Pak D. Ia tak langsung cerita ke Laras dan Rino, tapi menuliskan semua hasil penelusurannya dalam buku catatan. Ketika malam tiba, ia menunjukkan bukti-bukti itu kepada mereka. Gila, jadi lonceng itu dari zaman penjajahan? Tanya Rino tak percaya. Dan guru Belanda itu dibunuh muridnya, bisik Laras. Lebih parah dari itu, jawab Andri. Guru itu sadis. Dia menyiksa murid-murid kamukal. Banyak yang mati tanpa dimakamkan. Konon, dia percaya bahwa ketakutan adalah metode terbaik untuk mendidik bangsa jajahan. Rino menggeleng. Dan sekarang, arwah dia masih di sana. Di gedung itu. Masih mengajar. Dengan cara yang sama. Andri mengangguk perlahan. Mungkin setiap kali lonceng berbunyi, dia memanggil murid baru. Malam itu, Laras termenung menatap langit dari beranda. Apa ini akan terus terjadi? Tanyanya pelan. Kalau kita gak hentikan, akan ada korban lagi. Andri menatapnya serius. Aku pikir kita harus lakukan satu hal, masuk lagi ke gedung itu. Tapi kali ini bukan buat lihat-lihat. Kita harus cari tahu bagaimana caranya memutus kutukan ini. Dan kalau satu-satunya cara adalah berhadapan langsung dengan arwah itu. Andri menatap langit gelap. Maka itu yang akan kita lakukan. Namun di tempat lain, di kamar sempit rumah Denny, ia terbangun tengah malam. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Dari balik tirai, terdengar suara dentingan halus.
Kling, kling, kling. Dan di cermin kamarnya, tampak bayangan Andri tapi tersenyum jahat. Denny menjerit. Udara di Sukamukti mulai kering. Musim hujan telah berganti kemarau, tapi hawa malam tetap menggigit. Sekolah tampak sunyi di malam hari, seperti biasa. Namun bagi Andri, Laras, dan Rino, tempat itu kini sudah berubah. Sudah 3 hari sejak Andri mengungkap sejarah kelam gedung sekolah itu. Dan sejak malam itu pula, Denny kembali dirawat. Tak hanya karena trauma, tapi juga karena mengalami demam tinggi disertai mengigau terus-menerus. Setiap malam, ia menyebut satu kalimat yang sama. Dia, Masmer. Andri memutuskan bahwa mereka tidak bisa hanya bertahan. Mereka harus bergerak. Aku nemu ini, kata Andri sambil meletakkan buku tua di atas meja rumah Pak D. Buku itu ia pinjam dari Museum Kabupaten, yang ternyata memiliki bagian khusus soal kepercayaan rakyat dan praktik mistik Jawa Tengah di era kokamunial. Namanya Tutul Waktu. Ritual kuno yang dipercaya bisa membuka pintu menuju waktu tertentu di masa lalu. Bukan mesin waktu kayak di film, tapi semacam pengalaman spiritual yang memaksa kita melihat kejadian yang pernah terjadi, seakan-akan kita di sana. Laras membaca cepat. Tapi ini berbahaya. Ada peringatan. Apa yang kamu saksikan di masa lalu bisa mengejar jiwamu di masa kini. Rino menyipitkan mata. Jadi kalau kita lihat sesuatu, itu bisa ikut balik sama kita. Andri mengangguk. Makanya, kita harus siap. Tapi ini satu-satunya cara buat tahu apa sebenarnya yang terjadi di gedung itu. Kenapa arwahnya gak pernah tenang? Dan apa yang bisa memutus kutukannya? Malam Jumat Kliwon mereka pilih sebagai waktu ritual. Menurut buku, inilah malam di mana, tirai, antara waktu paling tipis. Mereka menyiapkan segala keperluan. Cermin bulat kecil, melambangkan portal waktu. Lilin putih, 4 buah, diletakkan di 4 penjuru. Tanah dari halaman gedung tua, untuk mengikat ritual pada kamu kasih sejarah. Air dari sumur belakang sekolah, melambangkan memori yang terkubur. Mereka melakukan ritual di ruang kelas lama yang sudah tak dipakai. Tepat pukul 11.55 malam, semua perlengkapan diletakkan. Lilin menyala. Cermin diletakkan di tengah lingkaran. Andri membaca mantra dari buku dengan suara rendah. Wektu ora lepas, wektu ora bali. Tulisane jaman, embuka saksi. Panggonanku, sak jroning peteng. Marang cahya sing isih kependem. Angin tiba-tiba bertiup masuk lewat jendela yang tadinya tertutup rapat. Lilin bergetar. Bayangan mereka menari di dinding. Cermin di tengah ritual mulai berembun. Dan dari dalamnya perlahan muncul gambar samar-samar. Mereka saling berpandangan. Dunia di sekitar mulai membisu. Tak ada lagi suara jangkrik. Tak ada angin. Hanya keheningan yang mendesak. Dan tiba-tiba, dunia mereka berubah. Mereka kini berdiri di lorong gedung tua. Tapi bukan seperti biasanya. Bangunannya terlihat bersih. Baru direnovasi. Dindingnya belum berlumut. Lampu minyak tergantung di dinding. Mereka mengenakan seragam yang aneh, model lama, putih abu-abu lusuh seperti era 30-an. Laras berbisik, kita di masa lalu. Suara sepatu terdengar. Sekelompok anak-anak remaja lewat sambil menunduk. Wajah mereka muram. Di belakang mereka seorang pria tinggi berseragam putih krem, bertongkat rotan. Matanya tajam, bibirnya senyum licik. Herman van der Wijk, bisik Rino ngeri. Itu dia. Mereka mengikuti kelompok itu menuju aula. Di sana, suasana tegang. Ada seorang siswa laki-laki dibaringkan di atas meja besar. Tubuhnya diikat dengan tali. Ia menangis, meronta. Di sekelilingnya berdiri guru dan murid, tapi semua diam, seolah dipaksa. Demi ketenangan desa ini, kata Herman dengan suara menggelegar. Korban harus diberikan. Kalau tidak roh-roh akan terus mengganggu. Ia mengangkat tangan. 2 murid membawa baskom besar berisi air dan bunga melati. Herman menyiram kepala siswa itu. Sambil menggumamkan mantra Belanda dan Jawa bercampur,
Ia mengambil pisau kecil dari sabuknya. Apa-apaan ini? Bisik Laras, air mata menetes. Andri tak bisa bergerak. Ini bukan hanya pembunuhan. Ini pengorbanan. Dengan darahmu, aku kunci masa lalu. Dengan jiwamu, aku lindungi masa depan, ucap Herman pelan, sebelum menikam dada anak itu. Teriakan histeris terdengar. Darah mengucur ke lantai aula. Namun yang mengerikan, tak satu pun orang bergerak. Semua seolah mati rasa. Dan dari langit-langit aula, lonceng berbunyi sendiri, denting keras, 3 kali. Deng, deng, deng. Andri berteriak. Keluar, kita harus keluar. Namun dunia mulai retak. Seperti kaca yang pecah, penglihatan mereka mulai buram. Gambar-gambar masa lalu berpadu dengan realita. Bayangan anak-anak yang dikorbankan berlari ke arah mereka. Matanya kosong, mulutnya menganga. Bawa kita bersamamu. Jangan tinggalkan kami. Tiba-tiba Rino jatuh. Wajahnya membeku. Laras mengguncangnya. Rino! Rino bangun. Cermin kecil yang mereka gunakan untuk ritual retak dengan sendirinya. Dan semburan udara dingin menghantam mereka. Semua lilin padam. Dalam sekejap, mereka kembali ke ruang kelas tua. Nafas mereka terengah, tubuh gemetar, peluh membasahi baju. Rino masih pingsan. Andri menatap cermin retak yang kini mati. Sekarang kita tahu bukan arwah Van der Wijk yang mengganggu. Tapi, anak-anak itu. Jiwa-jiwa yang dikorbankan. Mereka terperangkap karena pengorbanan yang dipaksakan. Laras terisak. Dan selama Van der Wijk tidak dihentikan mereka tidak bisa bebas. Andri menggenggam tangan Laras erat. Maka kita akan lawan dia. Untuk mereka. Dan untuk kita semua. Suara sirine memecah malam. Langit Sukamukti memerah oleh kobaran api. Gedung tua SMA 4. Tempat sejarah kelam tertanam, kini terbakar. Api menjilat-jilat dinding kusam yang telah menyimpan banyak rahasia. Bau kayu terbakar dan abu menyelimuti area sekolah. Andri berdiri terpaku di lapangan. Napasnya berat. Di sebelahnya, Laras menahan air mata. Tubuhnya masih bergetar. Rino duduk di tanah. Selimut melingkupi tubuhnya. Wajah pucat tak berkata apa-apa. Tak ada yang tahu bagaimana api itu bisa menyala. Tak ada saksi. Tapi Andri tahu. Beberapa jam sebelumnya, setelah ritual pemanggilan yang mengguncang batin mereka, Andri memutuskan satu hal. Van der Wijk harus dihentikan selamanya. Malam itu juga, mereka masuk kembali ke gedung tua. Kali ini bukan dengan rasa takut, tapi dengan tekad. Mereka membawa satu hal yang penting, buku ritual dan benda milik Van der Wijk yang ditemukan di gudang arsip sekolah. Sebuah tongkat kayu ukir bertuliskan inisial HVDW. Ini pengikat jiwanya, kata Andri. Kalau kita hancurkan ini dan bakar dengan mantra yang benar, kita bisa melepas semua arwah yang terperangkap. Namun begitu mereka masuk, atmosfer berubah drastis. Gedung itu seperti menyadari niat mereka. Dinding bergetar, angin dingin menerpa, dan dari kamurong gelap, suara langkah kaki berat terdengar. Van der Wijk muncul, tinggi, bayangannya melengkung di dinding. Tongkat rotan melayang di udara meski tubuhnya tidak menyentuh tanah. Matanya merah menyala, dan ia tersenyum. Anak-anak bodoh, kalian pikir bisa menghentikanku? Pertempuran tak seimbang terjadi. Bukan fisik, tapi mental. Andri hampir runtuh saat melihat wajah anak-anak yang pernah dikorbankan. Mereka memanggilnya, meminta tokamung, tapi juga seolah marah. Laras membacakan mantra pembebasan dari buku. Tapi Van der Wijk menyerangnya, membuatnya tersungkur. Rino mengambil tongkat itu dan membantingnya ke lantai. Tapi tidak cukup. Akhirnya, Andri menarik pemantik gas dari saku jaketnya, menyiram tongkat dengan minyak tanah yang mereka bawa dari laboratorium kimia, dan menyalakannya. Api langsung menyambar, dan bersamaan dengan itu, bangunan mulai berguncang keras. Dari langit-langit, suara tangisan dan jeritan terdengar. Van der Wijk menjerit marah, lalu tubuhnya menghilang dalam pusaran api. Andri menarik Laras dan Rino keluar.
Saat mereka mengumpat dari jendela, api menyebar lebih cepat dari yang mereka kira. Dalam hitungan menit, gedung tua itu dilahap api. 2 unit pemadam kebakaran datang. Tapi api seperti tak bisa dikendalikan. Sumbernya terlalu dalam, terlalu tua, terlalu bukan duniawi. Kepala sekolah, polisi, Andri, semua kebingungan. Kok bisa kebakaran sendiri? Tak ada yang menjawab, dan Andri tidak ingin ada yang tahu. 2 bulan kemudian, pemerintah daerah memutuskan untuk menutup total area gedung tua. Pagar besi tinggi dibangun mengelilinginya. Semua pintu dan jendela disegel. Sebagian tembok yang masih berdiri dibiarkan sebagai sisa sejarah. Sekolah pindah aktivitasnya ke gedung baru yang dibangun di sisi timur lapangan. Andri, Laras, dan Rino kembali ke kehidupan normal. Denny juga perlahan pulih, meski tak sepenuhnya mengingat apa yang terjadi. Mereka semua sepakat, tak ada yang perlu tahu soal ritual itu. Namun, misteri belum sepenuhnya berakhir. Tepat setahun kemudian, tanggal 15 Oktober, pukul 00 malam, di tengah keheningan, penjaga sekolah baru yang sedang patroli malam berhenti di depan pagar besi gedung tua. Ia menatap gelisah ke arah reruntuhan. Dan tiba-tiba, dari dalam gelap, deng, 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 3 kali lonceng berbunyi. Padahal lonceng sekolah itu sudah tidak ada. Besok paginya, petugas kebersihan menemukan bekas abu segar di depan pagar. Dan jejak kaki kecil menuju ke dalam. Lalu menghilang begitu saja. Andri yang kini sudah kelas 12 hanya menatap dari jendela kelas ke arah bangunan yang kini tak bernyawa itu. Laras menghampirinya. "Kamu dengar semalam?" Andri diam sejenak, lalu mengangguk. "Aku rasa meski Van der Wijk sudah hilang, luka di tempat ini belum sepenuhnya sembuh." Laras menatapnya lekat. "Apa kamu menyesal?" Andri menggeleng. "Enggak. Kalau waktu bisa diulang, aku akan lakukan semua ini lagi. Untuk mereka." Angin bertiup pelan. Daun-daun berjatuhan di halaman. Dan dari kejauhan, samar seperti terdengar suara anak-anak bernyanyi lagu sekolah. Namun ketika Andri menoleh, tak ada siapa-siapa. Malam semakin panjang. Tapi di gedung tua itu, waktu seolah masih berhenti. Dan setiap tahun, pada malam yang sama, lonceng itu tetap berdentang, mengingatkan siapa saja bahwa sejarah tak pernah benar-benar mati. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.